Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Indah Safitri. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP IT Nurul Islam Tengaran. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan teman saya, yakni Ibu Budi Astuti. Ya, Ibu Budi Astuti adalah guru matematika dari SMP IT Nurul Islam Tengaran. Baiklah, apa kabar Bu Budi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Bu Budi, seperti yang sudah kita setujui kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan observasi, ya. Ya, jadi percakapan pra-observasi ini adalah percakapan yang akan kita lakukan untuk membantu kita melakukan persiapan sebelum Bu Budi melakukan kegiatan supervisi sesuai dengan jadwal yang sudah Bu Budi rancangkan, ya. Ya, jadi tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana ketercapaian yang telah Bu Budi capai ketika melakukan proses pembelajaran dan hal-hal apa yang patut untuk dikembangkan dan diperbaiki dalam proses pembelajaran nanti. Baik, sudah siap Bu Budi untuk melakukan percakapan pra-observasi? Siap. Baik Bu Budi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya, yang pertama adalah mengenai tujuan. Bu Budi bisa menjelaskan ke saya apa saja tujuan pembelajaran yang akan Bu Budi capai dalam proses pembelajaran nanti? Untuk pembelajaran besok tujuannya adalah dengan media yang sudah saya sediakan, saya berharap para siswa itu bisa memahami konsep bilangan bentuk akar, gitu ya, kan Pak? Ya, baik. Kemudian ada lagi? Tidak ada. Itu saja. Oh, terima kasih. Jadi akan membahas tentang bentuk akar, ya? Ya, bilangan Ya, bentuk akar. bilangan bentuk akar. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah area pengembangan apa saja yang akan Bu Budi kembangkan? Rencana saya ada dua area pengembangan. Yang pertama itu adalah kenyamanan lingkungan belajar. Itu harapannya itu saya bisa menyajikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oh, begitu ya. Jadi Student center. Student center, ya, bagus sekali Bu. Kemudian ada satu lagi Bu, Ya. yang kedua itu saya berharap saya bisa lebih terampil dalam menerapkan KSE. Jadi ada muatan KSE dalam pembelajaran saya. Itu harapannya anak-anak itu lebih terbiasa mengelola emosinya. Gitu. Ya, jadi ada pengelolaan emosi dalam kegiatan pembelajaran atau disebutnya KSE, ya. Ya, baik Bu, berarti ada dua pengembangan, ya Bu, ya. Yang satu adalah student center dan yang kedua adalah muatan sosial emosional dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai rancangan pembelajaran yang Bu Budi kembangkan, apa saja strategi dan model serta metode yang akan Bu Budi terapkan dalam pembelajaran nanti? Strateginya saya mau menggunakan pembelajaran diferensiasi, Baik, ya. kemudian untuk modelnya itu rencananya mau pakai kooperatif model. Oh, kooperatif learning. Kemudian metodenya yang mau saya terapkan yang pertama diskusi kelompok, nanti akan ada juga tanya jawab dan juga di akhir akan ada penugasan. Baik, akan saya ulang kembali. Jadi strategi yang akan dikembangkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian modelnya adalah cooperative based learning. Kemudian metodenya adalah diskusi kelompok. Kemudian ada tanya jawab dan diakhiri dengan penugasan, gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian Bu Budi, pertanyaan selanjutnya adalah media pembelajaran apa saja yang akan Bu Budi gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Baik Bu, saya sudah menyiapkan slide dari Canva gitu. Untuk pendukungnya saya tulis TV atau TV proyektor. Nanti tinggal lihat dulu TV-nya bisa terasa atau enggak gitu. Karena ruangan saya nggak ada TV-nya, jadi nanti bisa tukar dengan kartu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa nanti pakai TV. Gitu ya. Kemudian saya butuh kertas post-it, semua sudah saya siapkan dan saya LKP-nya. Ada LKP. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Berarti ada LCD, kemudian juga ada kertas post-it, ya. Ya, dan juga whiteboard mungkin ya, dan juga marker berdasar ada di sana. Sudah dari kelas semuanya. Terima kasih. Baik, kemudian yang terakhir Bu Budi, jadwal supervisi yang akan dilaksanakan kira-kira hari apa? Insya Allah akan dilaksanakan besok hari Kamis. Ya. Kelas 7A jam ke 8.9 hanya 2 jam. Baiklah, berarti besok hari Kamis kelas 7A jam ke 78, ya. Jam ke 78 itu berarti kira-kira jam 1, ya, jam 1. Baik. Terima kasih Bu Budi atas segala
hal yang sudah Bu Budi jelaskan di sini. Mudah-mudahan nanti saya doakan kegiatan supervisi yang kita lakukan besok berjalan dengan lancar, proses pembelajarannya berjalan dengan yang sesuai Bu Budi harapkan, kemudian tidak ada suatu penghalang apapun. Itu Ibu Budi. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa nanti di kegiatan supervisi. Terima kasih atas bimbingannya Ibu. Ya, sama-sama. Baiklah, tadi kami sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Selanjutnya kita akan melakukan supervisi di kelas Bu Budi, yaitu di kelas 7A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya kursinya full ya, berarti semuanya hadir. Siapa yang nggak hadir? Oh ini kursi yang ini. Akan kenapa? Katanya sakit. Oh ya nanti saya cek tidur kamar. Ya. Akan kamar berapa ya? Satu. Rasanya sakit beneran ini. Berarti nggak pulang kan? Harusnya ngambil suruh. Oh, yang kenapa dia? Baik, anak-anakku semuanya, semoga akan sakit beneran. Maksudnya gimana ini saya menerangkannya? Kalau isinya sakit berarti memang beneran sakit, tidak bohong. Maksud saya begitu, ya. Oke, baik anak-anakku semuanya, semangat dengan saya, ya. Dalam pembelajaran matematika tidak sebagai wali kelas, tapi dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar itu namanya bilangan berangkat. Tapi sebelumnya mari kita ingat dulu keyakinan kelas yang sudah kita susun waktu itu ada 3 poin, yaitu 3 itu ya. 1 hormat, 2 3 ketertiban. Gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditambahi lagi? Apa ada yang mau dikurangi? Tidak, masih bertahan aman di situ ya. Oke. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai, silahkan siapkan dulu bukunya, buku matematikanya, buku catatan maksud saya. Hitungan ketiga sudah siap di meja. 1 2 3. Oke. Sudah ya? Dalam waktu 1 menit, saya mau saya tanya. 1 menit, kalian akan memikirkan dalam waktu 1 menit kalian akan memikirkan 2 target yang akan kalian capai selama 1 tahun ke depan atau sampai akhir tahun pelajaran ini. Artinya akhir tahun pelajaran itu berarti bulan Juni, ya, Juni. Berapa hal? 2 hal dalam waktu 1 menit. Kemudian akan saya beri waktu lagi 1 menit ke depan untuk menuliskannya di buku. Paham itu? Oh. Saya set timer 1 menit dari sekarang. Silahkan tundukkan mata, pikirkan 2 target 1 tahun ke depan. Mulai dari sekarang 1 menit. Oke, time is up. Ya, 1 menit. Silakan saya beri waktu 1 menit lagi untuk menuliskannya di buku kalian. Jangan lupa ditulis target saya 1 tahun ke depan. Start from now, 1 minute.
30 detik lagi. Tiga, dua, satu. Oke, baik. Sekarang saya ingin dua orang untuk membacakan hasil kandungannya. Yang pertama, Haidar Irhad. Bisa dibacakan? Ya, Mas. Yang pertama bisa hafal 30 juz. Masya Allah. Hafal 30 juz 20 tahun. Keren ya. Lagi. Satu lagi. Dua. Dua bisa hafal semua hadis arba'in. Masya Allah. Hafal habis 1 tahun. Keren nggak? Keren. Kan ya. Satu lagi saya mau dari Mas Lutfi. Alfi Lutfi. Oke, menghafal 15 hadis arba'in dan selesai 1 juz. Oke, tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Baik, semuanya. Semoga target-target kalian itu dipenuhi dengan keberkahan dan dimudahkan oleh Allah. Gitu ya? Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian bisa menyederhanakan operasi bilangan berpangkat dan bentuk akan juga sifat-sifatnya. Tapi sifat-sifat ini saya penggal nanti kita selesaikan di pertemuan setelah ini, gitu ya. Kemudian kalian bisa melakukan operasi campuran yang melibatkan bilangan berpangkat dan bentuk angka. Waktu itu kalian sudah belajar bilangan berpangkat dengan Mbak PPL, siapa namanya? Mbak Umi. Ya, Mbak Umi, gitu ya. Masih adakah yang ingat beberapa materi tentang bilangan berpangkat? Ada yang bisa sampaikan? Ada Umi waktu itu. Kalau ada dua bilangan berpangkat dengan basis sama dikalikan, pangkatnya bagaimana? Pangkatnya? Oke, kalau dibagi bilangan berpangkat dengan basis sama dibagi, maka pangkatnya bagaimana? Dikurangi. Ya, cukup untuk mengingat sedikit saja. Baik, berikutnya. Nah, ini yang akan kalian lakukan nanti. Aktivitasnya adalah seputar ini, menyederhanakan bentuk akar antara bilangan 1 sampai 100. Nah, sekarang silahkan di buku kalian, jangan lupa ditulis judulnya tadi adalah bilangan bentuk akar. Tuliskan satu bilangan antara 1 sampai 100. Setiap orang nulis satu aja. Tulis satu. Tulis bilangan antara 1 sampai 100. Pilihlah satu aja. Bebas, mana aja. Bisa angka atau bilangan favoritku atau bilangan yang unik menurutku, cukup nulis satu. Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah tulis belum? Mana? Yuk, tulis dulu. Oke? Baik, kalau saja ya, silakan nanti bergantian tulis ke depan. Oke, saya akan berikan spidol. Silakan bergantian tuliskan bilangan yang kalian tulis di buku itu. Ya, semuanya sudah nulis ya. Tapi sebelumnya tambahkan dulu. Ini bingung mau nulis berapa? Ayo, tulis aja. 10, 100, 99, 36 atau berapapun, boleh. Nah, sebelum saya nulis di papan, silakan tambahkan akar di depannya. Seperti apa contohnya?
Kalau saya pilih 8. Kenapa saya suka 8 nih? 8 itu simetris atas bawah kiri kanan. Atas bawah simetris, kiri kanan hampir simetris. Silakan tambahkan akar seperti ini. Ya, sudah? Tambah akar. Aif. Jangan ditutup dulu. Judulnya mana? Di sini kan ini bilangan untuk B-nya tapi sama. Oke, videonya saya bagikan. Silakan tuliskan bilangan yang tadi ditulis di buku. Langsung ditulis di papan di sana. Di bawahnya mas, di bawahnya akan bilangan. Masain. Ya, sip. Oke, silakan langsung. Masain ke sana. Berapa ini? 9. Itu 9-nya Mas Wahid begitu. Oke, bisa sini Mas Rizky. Jadi oper ke Hasnan. Hasnan sebelah kiri. Oper. Catat ya. Anak cowok harus catat, nggak boleh lompat-lompat. Tahu lompat-lompat? Tahu. Hanya Rizky yang tahu. Yang sebelah sana videonya sampai mana? Boleh lagi dah, lama ya? Ya Allah, cuma keadaan aja ya, tapi namanya nggak apa-apa. Oh ini ya itu Pak. Dasar. Saja. Sebelas ya. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Ya, baik. Mari kita bahas apa sih yang sudah kalian tuliskan. Waktu itu kalian sudah belajar bilangan berpangkat dengan Ustadzah Umi atau Mbak PPL ya, tentang bilangan berpangkat. Nah, apa hubungannya bilangan bentuk akar dengan bilangan berpangkat? Sebenarnya mereka sangat erat kaitannya karena bilangan bentuk akar ini sama dengan pangkat
1/4-nya. Jadi kalau akar begini nggak ada angkanya, ini sebenarnya ada angka 2 tersirat di sini. Ya. Nah, ini maksudnya adalah pangkat 1 dari pangkat ini, pangkat 2. Tapi kita nggak akan bahas itu ya. Kita akan bahas ini kaitannya nanti menjadi prasyarat ketika kalian belajar bangun ruang. Bangun ruang nanti kalian akan mengenal diagonal bidang, diagonal ruang, kalian butuh ini. Gitu. Ketika kalian belajar Pitagoras, kalian butuh ini. Termasuk ketika kalian berbicara masalah luas persegi seperti Bapak tulis ini, ya enggak? Kemudian kalian diminta menentukan panjang sisinya, kalian juga butuh ini. Gitu. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Siap untuk membahas? Saya pilih dulu beberapa bilangan yang sudah kalian tulis di sini. Mungkin kita filter dulu. Yang sama ada nggak? Yang mana? 11, 1. Oh ya, ini kita ambil satu aja ya. Kemudian 10, ini dan itu. Oke, ada lagi? Itu ada 10. Mana? Itu ada di atasnya. Oh iya, oke. Ada lagi? Ada lagi yang sama? Habis? Bawahnya 8 itu berapa? 28. Terus ini 6. Ini 6, ini 9 ya? 6. 9. Ini yang 18 saya pindah ke bawah sini ya. 18. Ya di sini ya. Nanti buat pembahasan. Oke, sekarang fokus di sini. Ada nggak di antara bilangan yang ditulis di sini yang nilai akarnya bilangan bulat? Yang mana, Mas Alfa? 8. Berapa sih angka 8? 2. Apa iya? Kebalikan dari akar adalah pangkat 2. Apa iya 2 pangkat 2 dengan 8? Berapa? 2 pangkat 2? 4. Berarti bukan 8 ya, tapi ini nih. 4 ini akar dari 4 adalah 2. Itu ya. Oke, ada yang mana lagi? Berapa? Ini bagaimana ini? 7. Iya, berapa? 7. Ada lagi? Gak ada ya, habis ya? Oke, baik. Oh, sebenarnya selain dari yang sudah kita tentukan tadi, yang nilai akarnya adalah bilangan bulat, sebenarnya berapa sih nilai akar-akar ini? Ya enggak? Mungkin kalian bertanya-tanya. Nanti akan ada kaitannya dengan faktorisasi prima yang kalian sudah pernah belajar beberapa waktu lalu. Juga ada kaitannya dengan bilangan prima. Kita cek yuk, akar 8 itu bentuk sederhananya berapa? Kita coba buat 8 itu dengan kita buat pohon faktornya. 8 itu pohon faktornya 2. Kita bagi 2 jadi 4. Bagi 2 lagi jadi 2. Bagi 2 lagi jadi 1. Sehingga 8 boleh ditulis 2 kali 2 kali 2. Betul begitu? Oke, saya tulis ini ya. 2 kali 2 kali 2. Karena ini akar, maka tambahkan akar. Terus apa maksudnya? Yuk kita kaitkan dengan akar 4 tadi. Mana akar 4? Sini. Akar 4 itu tadi nilainya 2. Dari mana? Kita buat pohon faktornya. 4 bagi 2 adalah 2. Bagi 2 adalah 1. Maka 4 boleh ditulis 2 kali 2. Perhatikan di sini. Ada yang kembar. Istimewa di sini 2 dan 2. Akar 2 dari 2. Akar 2 kali 2 adalah 2. Jadi kalau ada bilangan ditulis berulang seperti ini, nilai akarnya adalah salah satu di antaranya. Ya, maka yang di sini juga begitu. Ini kan kembar ya. Nilai akarnya salah satunya. Ini juga kembar. Maka nilai akarnya salah satunya. Salah satu di antara mereka berarti kita tulis aja 1, 2. Sisanya berapa nih? Akar. Sampai sini dong. Oke, lanjut ke bilangan yang lain. Contoh ini 20. Yuk kita buat 20 bagi 2
ya. Oke, ada yang kembar? Yang mana? Kita keluarkan. Jadi 2 akar 5. Sampai sini dong. Udah ya? Oke, sip. Kira-kira yang mana lagi yang mau dibahas? Cek. Gimana dengan 21, Us? Oke, kita coba ini ya, 21 ya. 21 buat pohon faktornya. 3 terus 7 terus 7 terus 1. Maka 21 adalah 3 kali ini ya. Ada nggak yang kembar? Nggak ada. Maka bagaimana bentuk sederhananya? Ya sudah, ini sudah paling sederhana. Oke, nah, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Nah sekarang saya ingin kalian menuliskan satu bilangan dan tentukan bentuk sederhananya seperti yang baru saja kita praktek. Ambil satu kertas, oper ke teman, tuliskan di sini satu bilangannya. Nanti kalian tambah di papan sebelah sana. Tapi setelah bertukar dengan teman. Ambil satu, oper ke teman. Tuliskan satu bilangan. Boleh yang sama dengan yang tadi kalian tulis, boleh berbeda. Fitri. Sudah? Dasya? Udah? Ya, jadi contohnya seperti tadi. Akar dari 8 adalah berapa ini? 2 akar 2 plus pohon faktornya. Silakan 2. Dalam waktu berapa menit? 2 menit ya. Nah, kalau nggak diwastoni kalian nanti lama-lama. 2 menit dari sekarang. Kita kembalikan. Jadi ngetiknya 3. Ya. Kasih nama loh. Yes, kasih nama. Sudah? Masih ada waktu? 1,5 menit. Bersama baik. Ya, mau nulis yang ada di papan ini juga boleh. Nama panggilan nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Udah? Oh ya. Oke, kita tunggu waktu selesai. Nanti sudah berdiri. Oke, sudah? Ya, 30. Gimana, Mas? Oh, enggak usah. Balikan dari panah. Balikan dari panah. Kok kalian nanggung banget sih? Gara-gara di syuting ya? Jadi antem sekali. 17 sedikit lagi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan berdiri. Oke. Carilah satu pasangan di seberang kalian, kemudian berikan pekerjaan kalian dan minta komentarnya. Betul atau salah? Artinya kalian mengkoreksi dari teman. Silakan. Komentarnya ditulis di kertas itu, kemudian ditempel ya. Silakan dikomentari dulu, baru kalian tempel di papan. Di seberang nih. Nanti kamu sama Abi. Aku sama. Maksudnya di komentari. Jadi komentari dulu. Mana? Ya, ganti. Ya, rasa saya satu bulan. Salah, salah dia. Mana ya sudah? Komentarnya? Oh, itu tuh kamu. Yang
Yes, Y. Salah. Rapi dong. Gua banget ini. Jogja pertama. Kita semakin dengan Kan? Mana jalan? Oke, yang sudah silakan kembali duduk. Clear? Tiga please. Yang pertama ya. Yang kena layar tolong dipindah ke atas mas. Kita tolong. Oke. Yang kena layar dipindah ke atas. Pindah merah. Ada banyak tuh. Ya dipindah ke atas. Biar tidak menghalangi. Oke, baik, saya mau tanya. Tadi dari apa yang ditulis bilangan yang ditulis oleh temanku yang benar punya siapa? Kita tunjukkan. Yang benar, yang benar. Yang lihat punya temannya, jawaban temannya itu benar. Oke. Yang salah? Ya. Punya siapa mas? Mas Zaki. Ya gimana? Akan berapa? Kan tulisannya beda. Oh tulisannya beda. Akar berapa mas? Benar, kan tangannya tuh 2 kali 2 kali 3. Itu jadinya 2 akar 5. Oh gitu, ya nggak konek ya. Oke, nggak apa-apa ya. Baik, mari kita ya sampai dengan saat ini kalian bisa memahami ya ini ya tentang ini ya. Oke, mari kita cek ulang ya. Perhatikan di layar. Coba dibaca. Bentuk. Sederhana dari akar berapa? Dua ya Arda. Oke. 2 pakai 2. Oke, 2 pakai 2. Sinyal ini mas. Show answer. Yeay, benar ya. Oke. Kemudian akar dari sudah kelihatan jawabannya. Ya. Akar 27 adalah 3. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar operasi hitungnya. Ya. Operasi hitung. Nah, Mas gimana ini yang belum terjawab? Ini nanti PR ya. Jangan. Ya udah, nggak apa-apa. Atau kita bahas dulu sedikit. Ya? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, berarti habis ini kalian akan bekerja dalam kelompok. Ya, nanti akan saya bagi menjadi 7. Ya, kita akan membicarakan masalah operasi hitungnya. Gitu ya. Untuk pembagian kelompoknya silakan berhitung 1 sampai 7. Dimulai dari Rakib. 1, 2, 5, 6, 7, 4, 6, 2, 3, 6, 7, 2. Oke.
1 nanti akan menjadi kelompok A di sini. Langsung aja berdiri. Yang dapat 2 7 kelompok. Kalau bentuknya sampai 7 berarti oke. Kelompok 1, kelompok 2 yang lain 2 tadi. Kelompok 3, kelompok 3 kelompok C. Tapi kan yang 4 ya, silakan langsung berkumpul cari tempat yang nyaman. 5 Ya, Madam. Adam. 7. Oke, baik. Waktunya saya beri 10 menit. Nanti misal saya tambah ya. Satu. Oke, silakan duduk dan dikerjakan selama waktu 10 menit. Akan saya mulai dari gimana Mas? Ngomong-ngomong ya. Saya berapa? Siap, saya timer ya. Boleh di atas nggak apa-apa? Di mana? Ya, silakan cari tempat. Berapa orang? 4. Oh, 3. Oke, siap ya. Saya timer ya. 10 minutes start from now. Silakan dicoba diisi. Salah nggak apa, nggak usah takut salah ya. Nggak usah takut salah. Mau? Terus,
Tanggal 18 kali angka 13 yang diganti dengan ini pakai kita itu 18 kali 13 berapa? Kalau saya nanti dibuat dengan faktor di dalam buku ya, oke? Siapa tadi yang tanya? Kio udah kembali ya? Cacarnya udah sembuh? Enggak banyak. Ini pembagian. Pembagian ini maka kamu bisa bagi bulan. Selesai. Ya, kalau yang panjang coba ditulis. Berarti setiap kembali ini gimana? Kesimpulannya dengan kata-katamu sendiri, Mas. Oke, bisa dikali? Oh, ini itu. Beri saya. Oke, berapa menit lagi saya cek? Nanti kalian presentasi ya. Selesai? Masih 3 menit. Ya, tadilah kalau kami sekolah SPT baru.
Oke, saya siapkan untuk presentasi. Nanti presentasi melengkapi yang di papan ya. Ini terus Ya, kalau ada dua pembantu dia kayak silakan. Ya, kesimpulannya silakan sajikan dengan kata-katamu sendiri. Ternyata apa yang kamu peroleh dari LKPD itu? ini jualnya kembali Beda apa berarti apakah benar? Pastinya kita sudah dua kali dua yang ya. Bisa mendekat ke sini. Yang ini dikeluarkan jadi ini dikeluarkan jadi tiga. Yang tersisa kita kali tiga, yang tersisa ini dua kali tiga. Oke, time is up. Gimana? Kurang hasil? Butuh waktu tambahan? Berapa menit? 1 menit ya? Berapa menit? Oke, saya tambahin 2 menit. Start from now. Ya, kasih nama kelompok. Nama anggotanya. Gimana? Ini dikeluarkan. Oke, semuanya bakalan kata-kata. Apa yang kamu jawabnya? Belajar mengungkapkan dengan kata-kata ya. Oke, habis ini nanti kalian akan presentasi ya. Siap-siap. Tiga 30 detik lagi. Delapan belas detik lagi. Oke, time is up. Sudah selesai mengerjakan. Maka sedapatnya, kalau waktunya sudah habis sedapatnya. Kita mulai dari nomor 1 ya, yuk nomor 1. Nomor 1. Ini nomor berapa Mas? Ini Mas Jaka. Nanti nomor 1 mau menulis di sini, jadi kolom ini. Nomor 1. Silakan langsung ke depan untuk presentasi hasilmu. Nanti sambil dilengkapi yang ada di layar. Atau yuk. Ya, satu. Ya, Mas Arja. Ya, sudah nggak?
Oke, silakan. Yang lain mau perhatikan ya. Bagaimana adatnya ketika dia berbicara di depan? Bagaimana adatnya? Ya, oke, mengajak ke teman-teman menulisnya nanti perkenalan dulu. Oke. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1 akan menyaksikan kamu pertunjukan dan doakan. ya, sampaikan, bacakan dan nanti dituliskan jawabannya di papan. Oke. Kami dapat bagian apa? Kami mendapatkan bagian penjumlahan. Sampaikan teman-teman. Geser ke kiri, mungkin teman-teman bisa lihat di layar. Itu kan sama dengan soalnya. Ya. Oke. Perhatikan ya, yang lain ya. Oke, ini perlu kalian catat di buku masing-masing sifat yang pertama. Ya, sifat yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Ketika ada seperti itu ya, A akar M plus B akar M, hasilnya adalah A tambah B akar M. Diingatkan mas, kita ya, ini pakai speaker, ditulis di situ. Oh iya. Itu sifat yang atas itu Mas Akila Lutufila. Oh enggak, siapa tuh? A tambah 3 ya. Di bawah sini dulu ya. Yang api ini ya. Ya betul. Yang api silahkan dicatat sifat yang pertama. Kita bisa mencatat ini. Oke. 7 sih. Oke. Kemudian yang kedua. Ya ditulis lagi. Ya. Oke, 5 tambah 4 akar 3. Iya. 9. Oke, good. Oke, silakan dibentukkan benihnya. Waalaikumsalam. Give applause for kelompok A. Oke, kelompok 2. Oke, nah kelompok sebentar sebelum kelompok 2 maju, ada yang mau tanya dulu tentang sifat yang pertama? Tidak, oke, lanjut kelompok 2. Ya bos ya. Ya. Kelompok 2, oke. Boleh saya ganti slide-nya? Terus. Kita nulis semua ya. Terus. Ini yang B. Ya, silakan dihapus dulu. Hapus dulu. Oke, silakan pembukaan dulu. Baru nanti menyampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik sikapnya Ibu. Berdirinya. KPD operasi hitungan bilangan bentuk akar. Operasi hitung. Bagian? Yes. Silakan sampaikan. Dibacakan dulu itu angka
Pakainya. Al-Quran, WPLN dengan AWPLN. Oke. Kemudian Soal pertama, 5 ada tanggal 5 kurang Jawa Tengah 5 kemudian ya, Mas Adam boleh bantu nulis mungkin kan sedikit. 5 kurang 3 Ya. Angka 5. Angka 5 atau angka 3? ya Yakin, coba dilihat angkanya. Contoh mungkin Mas Adamnya contoh biar itu 5. Iya. Good. Sehingga menjadi sama dengan 5 min 3 berapa? 2, oke. Tambahkan Mas Adam sampingnya. Sama dengan dulu. Ada penghapus toh? Sama dengan ya, oke. Baik, lanjut yang nomor 2. 5 kurang 87 sama dengan 5 angka pangkat 3 5 angka 3. kurangi 3 angka 3 Oke, 3 angka 3. sama dengan 5 kurang 3 Oke. angka Oke. Sip. Mas siapa ada masih belum? 2 kan? Oke. Sip. Oke. Silakan sampaikan kesimpulannya saya lanjutkan. yang terima kasih jika ada angka gambar maka tulis satu aja. Oh gitu ya. Oke. Silakan penutupan. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin kelompok, bisa coba siap. Ya udah, apa? Masih ingat ya yang mau nulis ya? Sampai dulu nggak ingat? Nggak ingat, oke. Saya bantu tulis ABB-nya. Oh, ABB-nya aja. Oke, nggak usah ditulis berarti. Tapi nanti yang telepon bisa loh ya? Harus bisa loh. Ini ada soalnya loh. Gimana? Saya tulis dulu? Hah? Nggak usah. Oke, baik. Lanjut ke kelompok 3. Silakan, depan. Kelompok C atau kelompok 3? Perkalian 41. Ya, oke. Silakan pembukaan. Tidur. Ini. Kami dari Kepala ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Bacakan dulu sifatnya. Bacakan. Yang keras toh, kayak kalau melihat oke, lanjut yang kedua. Oh,
aja. Ini satunya. Nah, maka dari mana 6 yang depan itu? Dari mana, Mas? Dari perkalian angka kembar. Jadi perkalian hasil angka kembar ini ya, ini kembar, ini 2 kali 3. Jadinya ini. Sisanya 2 dan gitu ya. Silakan sampaikan kesimpulan. Sampaikan ke teman-teman. Kesimpulannya adalah jika ada 2 angka kembar dan berbeda angka, maka diambil salah satu dari masing-masing angka tersebut. Kemudian dikalikan angka. Oh iya. Sip. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita formula 3. Silakan dicatat dulu gitu. Ya, sebagai yang ketiga. Next, kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompok 4 jadinya dikumpulkan ya. Silakan ke depan. Sisanya mana? Angkanya Nominalnya tadi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan operasi hidup dengan bentuk angka. Silakan dimajuin dulu. Jika ada angka n kali angka n, maka menjadi akar dari n kali n. Yuk. Satu. Kalian kelompok berapa? 4. Oh iya. Kalian. Ini kembar. Akarnya kali akar n. Jadinya apa? 5 kali 5. Oh, 5 kali 5. Sama dengan? Iya, 5. Jika ada yang kembar, dikeluarkan jadi salah satunya. Next, lanjut. 14 kali 30. Hasil dari faktornya. Ya. Oke, good. Oke, 20. Nanti kesimpulannya adalah bisa mengetahui dalam bentuk angka. Gitu ya? Itu aja, teman-teman. Beda penutupan. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan kelompok D dan atau kelompok 4 untuk 4 kali. Baik, sampai sini dulu saya mau cek. Teman, ada nggak? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 1. Oke, saya mau tanya, ada nggak di antara kalian yang tadi ragu-ragu, benar nggak sih nilai akarnya itu adalah ini? Ada nggak yang sempat begitu? Ada nggak? Ya. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya? Cek. Cek. Kita tahu bahwa kebalikan dari akar adalah pangkat 2. Maka untuk mengecek contohnya seperti itu.
Akar dari 576 bener nggak ya 24? Cara ngeteknya ya dikuadratkan aja. 24 kuadrat itu berapa? Kuadrat namanya kan dikali berulang ya. Itu kalikan aja bersusun 24 kali 24. 4 kali 4. Nah, 51 9 8 4 6 7 5 7 6. Sama nggak dengan yang di dalam akar? Sama. Kalau udah sama berarti benar. Gitu ya. Oke, lanjut kelompok 3 ya. Kelompok 3 sih? Kelompok 5 ya, kelompok 5. Bismillah. 1, 2, 3, go. Start. Kelompok 5. Ada. Kelompok 5. Bantu Trigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan operasi pertunjangan bentuk angka perkalian. Ya. Bagian yang kami peroleh adalah Bikin yang komponen perkalian ketiga. pertama. 2 pangkat 3 Yang angka sampai KM A akar M. A kali M dikali B akar M sama dengan A kali B akar M kali M. Oke. Terus Kami soal 2 akar 3 dikali 4 akar 5 sama dengan 2 kali 4 akar 3 kali 5 sama dengan 8 akar 15. bedanya yang pertama. Time. Nanti yang mana nih? Baik, selesaikan dulu ya. Jangan dulu pulang. Wah, kesimpulannya sampai mana? Ternyata yang kemudian dikeluarkan dengan begitu sekali. Bahasa sederhananya gitu. Oke, Give a plus for kelompok 5. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, anak-anakku semuanya, sedikit untuk penguatan, bisa duduk di tempatnya masing-masing. Jadi seperti itu ya, kita berlaku sifat distributif ya, sama seperti bilangan bulat pada umumnya. Sifat distributif perkalian terhadap jumlah dan pengurangan itu berlaku, begitu ya. Kemudian ketika ada dua bilangan berbeda sama-sama bentuk akar, nanti bentuk sederhananya digabung kali dulu. Jadi akar A kali akar B sama dengan akar dari A kali B. Pembagian pun begitu ya. Tapi kalau yang kembar, akar A kali akar A, jadinya akarnya hilang menjadi A saja. Contohnya akar 2 kali akar 2, hasilnya adalah 2 gitu. Ya. Oke, sampai sini dong ya. Oke, baik, sebelum
asesmen dulu yang harus dikerjakan dalam waktu kurang lebih 4 menit. Silakan dikerjakan. Kalian nggak takut ya jadi lama kok. Coba lebih sabar. Ambil satu kali teman. Itu kelompok berapa mas? Silakan dikerjakan dalam waktu 4 menit. Saya timer. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Atau kalau timer sudah berjalan. Caranya boleh di sini, Om. Adakah sisa? Adakah sisa? Caranya boleh di sini. Iya, di belakangnya. Belakangnya. Kalau mau pakai kontaktor di belakangnya. Kalau nggak pakai kontaktor ya apa? Kalau udah mudah banget. Tiga, 2 menit 50 detik lagi. Dua menit lagi. Catat di kelompok 1 ya. Kelompok 3 sama sudah mengumpulkan tadi ya. Kelompok 3. Kelompok 3 itu yang kumpul. Hilang. Oke, 1 menit lagi. Kerjanya sama, kita yang dikeluarkan 2 aja. Sisanya tuh masih dalam semangat baik. 25 detik lagi. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Oke. Di tempat nanti ngumpulkannya sambil keluar. Kita baca dulu statement di depan ini. 1, 2, 3 bareng-bareng. Itu penting dan bermanfaat. Dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Ibu Indah Safitri dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Semarang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Nining selaku PP saya. Kemudian ada Ibu Asuti sebagai rekan sejawat yang saya observasi. Baiklah, apa kabar Bu Nining? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah Ibu G. Kemudian apa kabar Bu Budi? Assalamualaikum. Sehat Bu Budi? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Baiklah, rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan pra dan observasi. Baik, kita mulai saja ya. Ibu Budi, apa kabarnya? Sekali lagi. Oh baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bu Budi, kita sudah melakukan kegiatan pra dan observasi di pertemuan sebelumnya. Kemudian kali ini saya akan mengutarakan beberapa pertanyaan untuk Bu Budi terkait hal-hal yang sudah dilakukan ketika melakukan observasi kemarin. Sudah siap Bu Budi? Siap. Baik, kegiatan pasca observasi kita kali ini adalah untuk saling belajar untuk menjadi coach dan coach yang baik ya Bu. Jadi kita di sini bukan sebagai seseorang yang menggurui, tetapi kita saling belajar, nggih. Dan juga tujuan supervisi akademik di sini adalah kita untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bu Budi lakukan kemarin. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan kepada Bu Budi. Bu Budi, bagaimana perasaan ketika melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah ya, puas meskipun tidak 100% sesuai dengan apa yang saya rencanakan gitu. Ya. Namun tetap ada sisi yang saya anggap itu saya seharusnya melakukan itu tapi tidak. Bisa diceritakan apa saja sisi yang belum bisa dilaksanakan ketika kegiatan observasi? Jadi target pengembangan saya kemarin itu kan di KSE ya Bu ya, Ya. KSE dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya. Dua-duanya itu sudah tercapai, gitu, terlaksana. Namun saya merasa menyesal itu ada pada satu sisi yang begini Bu. Jadi sebagai seorang guru matematika, saya selalu berusaha untuk menyampaikan materi itu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari realistik begitu. Nah, Ya. kemarin itu yang saya sajikan ketika supervisi itu saya terlalu fokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa aktif, tapi saya lupa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang saya sesal. Kemudian setelah mengetahui apa saja yang belum tercipta, apa yang Bu Budi impikan pada proses pembelajaran, apa saja tahapan selanjutnya yang dilakukan untuk membenahi yang Bu Budi merasa kurang tadi? Tentu saja itu bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan ya. Jadi rencana saya setelah pertemuan yang kemarin itu nanti saya akan ada pertemuan lain lagi, tapi masih di topik yang sama, itu dengan mengkhususkan mempelajari permasalahan-permasalahan terkait dengan bilangan bentuk akar kan kemarin gitu. Sebenarnya yang paling sederhana aja kemarin kita bisa pakai papan tulis itu, tapi saya lupa aja itu kemarin kalau terlalu fokus pada memusatkan pembelajaran pada siswa gitu. Jadi saya lupa untuk mengaitkan itu. Nanti akan saya khususkan satu pertemuan untuk membahas secara khusus matematika realistik tentang Berarti benarkah Bu Budi akan melakukan perbaikan di proses pembelajaran selanjutnya? Betul sekali. Baik, ya, tahapan-tahapannya sudah Bu Budi sampaikan tadi kepada saya. Kemudian setelah mengetahui apa saja kekurangan yang Bu Budi laksanakan di kegiatan observasi kemarin, pada tahapan selanjutnya selain melakukan hal-hal yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan tadi, adakah langkah-langkah lain supaya ada peningkatan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Tentu saja ya Bu, Ya. kalau saya evaluasi ke diri saya sendiri itu kalau saya bandingkan itu yang student center dengan yang teacher center itu masih banyak teacher center. Nah, saya masih ingin memperdalam diri saya sendiri, meningkatkan kapasitas diri saya, menyajikan pembelajaran yang student center itu dengan berbagai metode yang berbeda gitu. Selain daripada yang kemarin saya lakukan. Apa saja yang akan Bu Budi lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tadi? Tentu saja lebih sering mengikuti pelatihan yang pembelajaran yang interaktif, aktif, berpusat pada siswa. Nanti malam saya ikut yang online lagi satu. Ya. Kemudian target saya ya minimal tahu berapa teknik ya, 5 teknik aja lah.
dari 1 sampai 10 berapa kepuasan yang sudah Bu Budi rasakan ketika proses belajar? Yang kemarin itu. Ya. 7, baik. Akan mencapai ke angka berapa Ustaz? 9, baiklah. Selain melakukan pelatihan atau mungkin kegiatan workshop, apakah yang akan Bu Budi lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan bisa mencapai KSE yang baik? Yang pertama mungkin saya akan ngobrol-ngobrol santai Ya. atau bertukar pengalaman dengan sesama guru matematika gitu ya. RGMP sekolah terutama dengan yang di luar juga boleh itu tentang ya itu tadi pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu ya. Kemudian bisa tuh nonton-nonton rekamannya teman-teman guru yang lain gitu, gimana sih caranya kalau materi yang ini gimana update-nya gitu. Jadi lebih banyak cari literatur. Lebih banyak mencari literatur Ya. gitu, Bu Budi ya. Baik, selanjutnya komitmen Bu Budi apa saja agar semua yang Bu Budi rencanakan ini bisa tercapai dengan baik dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Ya harus istiqomah menurut ini ya. Jadi belajar itu juga harus langsung diterapkan gitu ya. Semakin sering menerapkan itu semakin terampil. Oke, berarti komitmennya itu ya Bu ya, istiqomah dalam melaksanakan Iya, ya. betul. Baik, apa ada lagi yang akan Bu Budi sampaikan terkait proses yang akan Bu Budi lakukan pada tahap selanjutnya dan terkait komitmen? Apa ya, Bu, ya? Barangkali Bu Indah bisa berbagi tips supaya kami ini bisa istiqomah gitu untuk terus mengupdate diri gitu ya. Nah, seringnya kita kadang semangat banget nanti ujung-ujungnya kopro gitu. Oh, kalau Bu Budi meminta saya untuk men-sharingkan pengalaman, baiklah saya akan men-sharingkan pengalaman sedikit saja nih. Kalau rasa lelah atau mungkin capek ataupun bosan itu sering terjadi pada manusia, itu adalah hal yang manusiawi ya Bu ya. Akan tetapi yang saya lihat adalah saya itu punya prinsip menjadi pembelajar sepanjang hayat, di mana belajar itu dimanapun juga tidak harus itu dipatok lewat pelatihan, workshop ataupun mock dan lain sebagainya. Bertemu dengan teman baru itu adalah hal yang menurut saya adalah istimewa. Ketika saya mengikuti konferensi internasional salah satu contohnya, situ saya punya banyak teman baru yang ternyata memberikan insight yang baru pada saya, tidak hanya di pelatihan atau konferensi itu sendiri. Jadi belajar itu di mana saja tidak harus kita patok pada satu hal. Dan ketika kita merasa lelah ataupun capek, maka kita lihat teman kita yang lain yang lebih sibuk atau mungkin kondisinya yang lebih buruk dari kita, maka akan terjadi rasa bersyukur sehingga akan memperbaiki gitu Bu. Harus mengenal teman itu sangat penting sekali karena di zaman sekarang kita butuh kolaborasi ya. Itu adalah salah satu keterampilan PACE itu ya, collaboration begitu. Ada lagi yang akan Bu disampaikan? Berarti mungkin Bu, Ya. saya tuh sering merasa insecure gitu. Kalau dari pembelajaran yang kemarin itu menurut dengan kira-kira 1-10 saya berapa ya? Oh baiklah, ya baik. Memang saya akan membicarakan sedikit tentang pembelajaran yang sudah Bu Budi lakukan ya Bu Budi ya. Baik, sebenarnya pembelajaran yang sudah Bu Budi lakukan itu sudah sangat luar biasa. Bahkan saya yang dulunya tidak suka dengan pelajaran matematika, saya mulai tertarik dengan pembelajaran yang Bu Budi sampaikan. Saya menjadi paham tentang bagaimana cara mempelajari akar dalam pelajaran matematika yang Bu Budi ya. Iya, dan kegiatannya juga menarik. Memberikan ruang bagi anak untuk berkolaborasi. Kemudian ada yang satu hal yang sangat menonjol dari kegiatan Bu Budi adalah critical thinking atau berpikir kritis, karena mereka tidak hanya disodori dengan soal-soal akar, tapi ternyata mereka butuh proses bagaimana cara untuk mencapai hasil dari akar tersebut, kemudian mereka menyimpulkan bersama-sama. Nah, ini adalah proses kolaborasi dan critical thinking yang sangat baik sekali, sangat luar biasa sekali itu yang Ibu lakukan. Ya, akan tetapi ada beberapa proses perbaikan yang perlu dilakukan. Kalau Bu Budi tadi tanya 1-10 itu berapa yang sudah Bu Budi capai, Bu Budi sudah mencapai 8,5. Ya, 8,5. Ya, sangat bagus sekali Bu Budi. Bahkan 8,5 lebih, mungkin hampir mencapai 9. Karena saya sangat interest dengan Bu Budi yang sudah Bu Budi lakukan, maksud saya ya. Area yang perlu dikembangkan dari Bu Budi dalam proses pembelajaran adalah engagement atau attachment dengan murid ketika pembelajaran. Salah satu contohnya adalah ice breaking. Nah, ketika anak merasa capek jenuh, sesekali Bu Budi bisa melakukan ice breaking. Kemudian ketika awal pelajaran,
Ada yang namanya building background knowledge of the student. Jadi membangun latar belakang pengetahuan siswa dulu. Jadi akar itu bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu apa? Contoh misal Budi bisa memberikan apa kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari? Contohnya apa? Contohnya paling dekat Pertanyaan simpel untuk anak. paling dekat panjang sisi dari luas suatu persegi. Ya, bisa contoh anak-anak Budi bisa membawa benda. Ini nempel di papannya. Nah, di terus papan. kalian Anak-anak sesuai. kalian tahu ini apa? Papan tulis. Ya. Kemudian bentuknya apa? Papan tulis kita Ya, pas persegi. persegi. Nah, itu bisa dieksplor pertanyaan-pertanyaan itu sehingga tidak langsung pada pembelajaran apa. Itu akan sangat bagus sekali. Jadi pembelajaran apapun bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu kalau menurut saya. Tapi sangat luar biasa sekali ditingkatkan kembali dengan kegiatan yang interaktif seperti tadi sehingga matematika bukan menjadi pelajaran yang baru lagi bagi kita semua. Gitu ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya kemarin ya Budi, kita saling belajar gitu. Ya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh PP kita Ibu Nining. Ibu Nining akan memberikan beberapa saran dan masukan terkait coaching yang sudah kita lakukan bersama. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan Bu Nining. Ya, terima kasih Pak Indah, terima kasih Bu Titi. Mungkin tidak banyak dari saya, dan saya mau bertanya kepada Bu Indah di perasaan apa nih Perasaan saya sangat lega karena akhirnya sudah tercapai yang kita inginkan, yakni sudah menjalankan kegiatan pra, observasi, dan pasca. Dan perasaan saya sangat semangat karena ternyata dengan proses coaching ini kami jadi tahu bahwa supervisi tidak mengerikan seperti yang sudah kita lalui bersama-sama sebelumnya ya. Kalau dulu kan supervisi itu adalah hal yang momok untuk kita, tapi ini supervisi itu menjadi hal yang sangat menyenangkan karena kita menjadi teman. Mungkin satu pertanyaan lagi, Iya. hal yang sudah Bu Indah tingkatkan dan apa yang ingin ditingkatkan lagi? Yang ingin ditingkatkan lagi adalah ketika coaching itu saya tidak perlu berpikir keras dalam menguraikan pertanyaan, sehingga mengalir saja apa adanya, apa yang saya hadapi dengan coach saya, maka itulah yang terjadi. Dan kita juga ada posisi yang sama setara, sehingga saya bukan superior atau sebagai seseorang yang menggurui, tapi kita setara. Jadi saya akan terus meningkatkan kemampuan listening atau mendengar saya. Ya. Terima kasih Bu Nining ya. Terima kasih Budi. Budi sedikit nih. Ya. Terima kasih atas waktunya, atas tenaganya, atas kolaborasinya bersama dengan Bu Indah sehingga Bu Indah dapat menyelesaikan tugas aksi yang tadi jual ini. Karena kita sesama pendidik ya satu visi yaitu mencerdaskan anak. Sekali lagi terima kasih dan semoga Sama-sama. sehat dan sukses. Amin. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada Bu Nining selaku pengajar praktis saya yang sudah membimbing saya selama ini, yang sudah memberikan saya arahan tentang bagaimana menjadi coach yang baik. Kemudian juga Ustazah Budi atau Bu Budi yang sudah memberikan waktunya untuk kita melakukan bersama kegiatan supervisi akademik. Mohon maaf apabila mengganggu waktu mengajarnya ataupun Tidak kegiatan-kegiatan mengganggu. yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bekerja sama. Saling belajar. Saling belajar. Baiklah, terima kasih Bu Nining. Kita selamat lagi. Mohon maaf lahir batin. Ya. Baiklah para pemirsa, berikut tadi adalah kegiatan pasca observasi yang kami lakukan. Mudah-mudahan semuanya memberikan inspirasi bagi kita semuanya guru di Indonesia supaya kita semuanya satu visi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.